Para sahabat, sebangsa, dan setanah air. Sudah beberapa bulan, situasi Republik kita adem ayem. Entah mengapa situasi menjadi seperti ini. Apakah partai-partai sedang menggodok strategi mengingat November 23 sudah dekat? Atau sedang menghemat amunisi? Atau memang amunisi yang tersumbat karena status yang tidak jelas? Semua kemungkinan bisa terjadi. Yang muncul ke permukaan hanyalah riak-riak kecil. Itu pun dari seorang tokoh tua yang bernama Amin Rais yang tidak pernah mau berkaca untuk melihat lingkar matanya yang sudah menghitam dan menjorok ke dalam. Bila kita perhatikan, mirip dengan lingkar hitam di mata Ratno Timur ketika memerankan tokoh si buta dari Gua Hantu. Hanya bedanya, ketika si buta dari Gua Hantu muncul, keangkara murkaan reda. Sedangkan ketika Amin Rais muncul, yang ada suara bising. Memang banyak orang asal mangap, ikut heboh sekalipun tidak mengerti people power. Kalaupun mereka mengerti, sebenarnya mereka sedang membohongi nuraninya sendiri. Ingin eksis dengan memanfaatkan orang di sekitarnya yang bisa dipengaruhi demi keuntungan diri sendiri. Di mata saya, dalam situasi sekarang, hanya orang tolol lah yang menggaungkan people power. Mengapa saya katakan tolol? Boleh saja di rumah kita, di internal kelompok, kita berteriak people power. Tetapi ketika keluar dari lingkungan kita terpaksa berlaku seperti ayam jago yang kalah tarung dengan ekor masuk ke bawah pantat. Kalau ada 10 orang teriak people power, maka ada 80 orang yang lain memelototinya. Itulah people power yang tanpa otak. Saran saya, lebih baik mukanya dimasukkan ke pantat sebagai pengganti tulang ekor manusia yang memang pendek. Sudahlah, kalau sudah uzur, baca kitab suci saja. Nanti juga di akhirat yang ditanya Tuhan bukan prestasi politik kita, tetapi kedamaian seperti apa yang sudah kita beri untuk bangsa dan negara. Kita tidak perlu malu belajar lagi tentang kehidupan. Itu pun bila masih sempat dan Tuhan masih memberi waktu. Para sahabat yang saya hormati, situasi adem ayem yang kita alami bisa kita maklumi. Karena bisa saja para pemimpin parpol banyak yang melakukan kontemplasi atau nyepi atau semedi untuk mencari jalan terbaik atau keputusan yang bijak bestari demi kemajuan bangsa dan negara. Tetapi sebenarnya bila kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, maka Tuhan tidak pernah lama memberi jawaban. Yang sering terjadi adalah ketika Tuhan memberi jawaban yang tidak memuaskan hati kita, lalu kita melakukan banding dan tawar-menawar dengan Tuhan. Itu kita lakukan karena jawaban Tuhan tidak sesuai dengan sifat kemaruk di dalam diri kita. Tuhan hanya tersenyum
dan menyerahkan keputusan kepada kita. Bila kita tersentuh dengan senyuman Tuhan, maka yang keluar dari diri kita akan menyenangkan rakyat banyak. Tetapi sebaliknya, ketika kita mengabaikan senyuman Tuhan dan memilih keputusan sendiri, maka yang terjadi adalah kekacauan. Inilah sebentuk laku atau tapa yang gagal. Menanti wangsit yang bertujuan meminta penerangan Tuhan, kita rubah menjadi sikap memaksa Tuhan. Inilah yang banyak terjadi pada pemimpin kita. Dengan berbekal sudah memiliki sikap bulat sendiri, lalu pura-pura masuk kamar seperti berdoa, dan keluar kamar dengan berseri-seri, serta mengumumkan keputusannya sendiri dengan mengatakan sudah berdiskusi dengan Tuhan. Lalu pemimpin itu nyerocos untuk mempengaruhi rakyat, baik yang bodoh atau yang pura-pura bodoh. Tuhan hanya bisa tertegun dan mendesis, kok nama gua dibawa-bawa? Para sahabat yang saya hormati, satu hal yang saya tuntut dari para pemimpin parpol adalah integritas. Integritas tidak perlu ditulis di atas kertas bermaterai yang tidak bermakna. Tidak pernah ada gunanya sepanjang yang bertanda tangan tidak meresapi apa artinya. Jadi, hanya sekedar aksesoris yang lebay. Mengapa saya berani menuntut? Itu adalah hak saya. Sebagaimana parpol diberi hak untuk mencari pemimpin untuk saya patuhi. Karena itulah, hanya parpol yang bodohlah yang terus-menerus mengabaikan suara rakyat dengan terus mendorong capresnya sekalipun tidak disukai rakyat. Memang kita harus sadar, kita tidak bisa hanya sekedar melihat suara mayoritas. Karena kita juga menganut sistem yang didasari pilar-pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Disinilah sebenarnya kekuatan kita yang memperkecil kemungkinan parpol berani mengusung capres abal-abal. Bila itu dilakukannya, berarti hanya menghina rakyat. Biasanya parpol akan mengutus bunglon untuk berpura-pura bertanya, rakyat yang mana? Dan mulailah berbicara hanya memutar pilar-pilar, semua demi membela capresnya. Bunglon seperti ini tidak pernah saya pikirkan. Dia hanyalah seorang penipu hati nuraninya sendiri. Tetapi dari situlah kita mengetahui bahwa dia sebenarnya representasi dari pimpinan parpolnya, sekaligus menjadi ciri khas parpolnya sendiri. Orang-orang dan parpol yang terus mengusik sendi negara, mempengaruhi rakyat dengan narasi-narasi durno atau sengkuni demi menutupi latar belakang kandidat capres yang acak kaduk. Artinya, berawal dari parpol yang tidak berintegritas, menyodorkan capres yang tidak memiliki integritas juga, dipasarkan oleh kader yang sama sekali tidak mengerti arti integritas. Inilah yang saya maksud. Tidak ada gunanya fakta integritas yang tujuan awalnya untuk mencegah korupsi. Padahal korupsi tetap berjalan dengan mulus, hanya dengan cara berganti nama. Integritas itu dari dalam hati yang bersih,
bukan dari mulut yang bau busuk. Para sahabat yang saya hormati, parpol mendapat mandat untuk mencari pemimpin bagi kita. Pikirkanlah itu matang-matang. Jangan sembarang membuat keputusan. Kita adalah orang yang terhormat, yang harus tetap menjaga bangsa dan negara terhormat ini. Untuk itulah, sebuah negara yang terhormat harus dipimpin oleh presiden yang memiliki kehormatan di atas segalanya. Bukan menghalalkan segala cara demi kelompoknya sendiri, demi keluarganya sendiri. Seorang presiden yang memiliki kehormatan harus diajukan dari partai yang menjunjung tinggi kehormatan, dipilih oleh rakyat yang memiliki kehormatan, dan melalui proses yang terhormat juga. Apakah ini sulit? Tidak. Bagi saya, ini masih kategori mudah. Karena mata saya banyak menatap manusia di sekitar saya, dan ternyata banyak orang yang menjunjung tinggi kehormatan di atas segalanya. Dan kian hari kian bertambah. Yang membuat orang mengatakan mustahil, karena konsep berpikirnya sudah rusak. Karena dia selalu berada di lingkungan yang rusak juga. Hidupnya bagaikan katak di dalam tempurung. Ketika keluar dari cangkangnya hanya satu yang terucap, people power. Harus kita ingat, terhormat itu bukanlah sempurna. Itulah makna integritas yang sesungguhnya. Para sahabat yang saya hormati, seorang presiden setelah terpilih tidak bisa lagi hanya memikirkan partainya. Dia hanya bisa memberi akses yang terbatas, yang sewajarnya lah memang harus lebih banyak ke partainya dibandingkan ke partai yang lain. Memang seperti itulah politik. Parpol juga harus sadar, tugasnya adalah penyedia calon, bukan menjadi makelar sepanjang jabatan presiden. Apalagi capres bersumber dari kader partai, harusnya lebih mudah dalam banyak hal. Tetaplah berpegangan bahwa seorang presiden adalah kepala negara dan pemimpin kita di dalam segala lini di kehidupan berbangsa dan bernegara. Kepatuhan parpol pendukung diperlukan. Jangan malah menjadi troublemaker. Sekali lagi, cukuplah menghantarkan kader ke kursi presiden dan dikontrol oleh kader yang lain di parlemen. Semua bisa dibicarakan dalam koridor politik yang baik dan sehat. Belajarlah berpolitik yang baik. Jangan memposisikan seorang presiden pada pilihan buah si malakama karena kelakuan kader-kader yang bejat. Para sahabat sebangsa dan setanah air, semua campur tangan partai sebenarnya harus bisa diatasi oleh presiden yang berasal dari kader partai. Dengan cara dia harus mampu mandiri dan eloknya tetap menghormati partainya. Dia bisa banyak belajar dari para senior-seniornya yang baik dan berintegritas. Dia harus memiliki keberanian dan jangan cengeng dengan banyak syarat, apalagi sampai membawa-bawa urusan keluarga. Kalau belum apa-apa syarat sudah diajukan seperti ini, lebih baik masuk ke dalam rok istrinya
mungkin lebih damai di sana. Selagi muda, banyaklah belajar. Negara tidak sama dengan keluarga. Dia harus sadar, nyawanya dan nyawa keluarganya sudah diserahkannya ke Republik ketika nyapres. Ketika dia sudah memilih rakyat Indonesia, dia harus mampu memperlihatkan keberpihakannya kepada rakyat. Rakyat Indonesia sekarang sudah sangat luar biasa. Munculnya kesatuan tekad dan kebersamaan dalam bingkai keberagaman. Ingin menjadi sebuah bangsa yang semakin besar. Fenomena ini sekarang muncul di mana-mana. Bila Jokowi bisa melalui 2 periode zaman yang sedemikian menyeramkan pada saat awal menjabat, mungkin sangat tepat Jokowi bisa didekati agar beliau mau mengajari secara mendalam. Karena Jokowilah yang membuka mata rakyat Indonesia untuk bersatu. Dan 80% rakyat di belakangnya. Cara Jokowi memang sederhana. Seperti itu juga ibu negara dan anak-anak mereka. Tetapi kesederhanaan mereka begitu menyejukkan udara Indonesia yang selalu gerah. Jokowi memang jauh dari ganteng dan parlente. Tapi sorot matanya penuh empati untuk rakyatnya. Kuncinya hanya satu. Jokowi mendengarkan suara hati nuraninya. Dia memihak rakyat. Dan yang diperolehnya, rakyat menjaga dia dan keluarganya. Bila rakyat sudah menjaga, siapa yang bisa mengganggu? Bila ingin seperti Jokowi, pakailah nuranimu. Bila ingin memakai nurani, buanglah ego dan kesombonganmu. Maka rakyat akan berpihak kepadamu, dan engkau akan dijaga rakyat yang mencintaimu. Salam, majulah Indonesia.